Waktunya Mama bercerita. Menjawab pertanyaan wartawan dengan jawaban memukau. Ada seorang anak lelaki yang dari kecil parasnya buruk rupa. Banyak bekas lubang di wajahnya. Suaranya serak serta bicaranya gagap. Responnya terhadap suatu hal juga lebih lambat daripada orang lain. Oleh karena ini, dia sering mendapat ejekan dan cibiran dari teman-temannya. Dia lahir dalam keluarga yang miskin. Ayahnya adalah seorang tukang sepatu. 3 kali makan dalam sehari hanya dapat mengenyangkan secukupnya. Ibunya meninggal pada saat dia berumur 9 tahun. Dia hanya mengenyam 18 bulan pendidikan non-formal. Dibandingkan dengan anak-anak seusianya, nasibnya sangat malang. Tetapi beruntungnya, ibu tirinya baik kepadanya, menganggapnya seperti anak sendiri. Terkadang, soal matematika yang paling mudah sekalipun, dia perlu waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Hal kecil yang sangat sederhana sekalipun dapat membuatnya kalang kabut. Ibu tirinya sekalipun tidak pernah menyalahkannya. Sebaliknya, selalu menyemangatinya dengan nasihat. Di saat apapun, jangan mempedulikan bagaimana orang memandangmu. Kamu cukup mengatakan, "Aku bisa," pada dirimu sendiri. Setelah dia dewasa, untuk bertahan hidup, dia pernah menjadi pekerja kapal feri di Sungai Ohio, tukang kebun, pengrajin batu, penjaga toko, dan tukang kayu, dan pernah 11 kali dipecat oleh pemberi kerjanya. Pada tahun 1836, dengan hasil kerja kerasnya, dia menjadi seorang pengacara. Di masa-masa ini, dia mendalami dan memahami tentang bagaimana kesusahan hidup masyarakat kalangan rendah di Amerika. Dia menyadari bahwa untuk menolong masyarakatnya keluar dari kesusahan hidup itu harus melalui langkah politik. Dari sinilah dia memutuskan untuk memasuki dunia politik. Dalam 20 tahun lamanya, dia pernah mengikuti pemilihan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat negara, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam 8 kali pemilu, dia gagal 8 kali berturut-turut. Pada tahun 1856, dia mengikuti pemilihan sebagai wakil presiden dalam rapat besar perwakilan nasional dan Republikan. Suara pemilihan yang dia dapat tidak sampai 100 suara, dan ia gagal sekali lagi. Dalam suatu pemilihan umum, ada seorang wartawan yang memberikan suatu pertanyaan yang bersifat menjebak seperti ini. Misalkan, sekarang adalah saat kalian berdua harus memberikan suara untuk kandidat presiden. Kepada siapakah kalian akan memberikan satu suara yang sangat menentukan ini? Kandidat pesaingnya mengangkat tangan dan menjawab dengan tenang. Aku menolak untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa yang berhak menjadi presiden harusnya adalah rakyat terhormat sekalian yang memutuskan. Akan tetapi dia malah dengan beraninya berjalan satu langkah dan yang memutuskan. Satu langkah ke depan dan dengan suara lantang mengatakan, "Aku akan memberikan satu suara ini untuk diriku sendiri, karena hanya aku yang paling pantas untuk menjadi pemimpin kalian." Seketika satu ruangan itu dipenuhi oleh gemuruh tepuk tangan. Dia adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. 30 tahun lalu, dia adalah anak miskin yang tidak dipandang oleh siapapun. 30 tahun kemudian, dia menjadi salah satu presiden terhebat dalam sejarah Amerika. Sebagai bahan renungan, tidak ada orang yang dapat menentukan akan jadi apa dirimu ke depannya. Hanya diri kita sendiri yang dapat menentukan akan jadi apa kita di masa depan. Tidak peduli kita lahir di lingkungan seperti apa, tidak peduli bagaimana orang memandang diri kita, kita harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Percaya diri dan melangkah maju untuk menggapai tujuan kita. Dengan begitu, kita akan dapat mewujudkan impian kita. Cerita diambil dari buku Sebenarnya Saya Sangat Hebat.